Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan, mengimplementasikan tentang Galera Cluster dengan database-nya MariaDB. Jadi nanti saya akan buat dua database MariaDB ini, terus kemudian saya cluster sehingga bisa bisa untuk misalnya buat file over gitu ya. Jadi kalau satu mati maka masih ada server database yang lain gitu yang bisa menggantikan gitu. Jadi selalu up. Jadi seolah-olah tidak ada yang mati. Kalau ada satu mati tapi di backup dengan yang lainnya gitu. Oke, langsung saja kita akan mencoba gitu ya. Seperti sebelumnya saya juga kan membuka tutorial, bisa search di Google ya, tentang materi Galera Cluster. Nah kebetulan saya di sini menggunakan CentOS 7 gitu ya. Kalau misal pakai Ubuntu kita cari tutorial pakai Ubuntu. Intinya dari yang sini, dari yang kita nanti ikuti itu kita mengerti gitu ya. Karena skripnya banyak gitu. Kalau untuk menghafal juga banyak juga gitu ya. Jadi kita makanya pakai tutorial yang ada gitu, dan kita implementasikan ini sebuah agar supaya menjadi ini aja pelajaran bagaimana cara membuat Galera Cluster. Oke, di sini kita masukkan dulu nih repositorinya tentang MariaDB ya. Nah ini kita masuk ke kita copy, terus saya akan copy ke ini CentOS untuk Galera DB1 DB1 nya. Ntar untuk ke berikutnya ntar copy juga untuk yang Galera DB keduanya. Oke, di sini saya copy, saya jalankan, insert untuk memasukkan scriptnya, reposnya. Nah seperti ini ya. Setelah itu disimpan. Oke ya. Setelah itu kita install ya. Ini tinggal copy paste saja gitu ya. Oke, dan nanti biasanya akan makan banyak waktu lama terkait dengan instalasi gitu ya. Nah ini sama keluarannya ya, outputnya. Oke, nah ini instalasinya ya, akan menginstal MariaDB server dan MariaDB client. Oke, nah MariaDB ini seperti dengan MySQL server ya. Jadi tren sekarang itu ini ya, rata-rata server gitu ya, database aplikasi dibuat cluster gitu ya, virtualisasi dibuat cluster. Tujuannya untuk mirroring, untuk backup gitu ya. Jadi kalau ada failover gitu ya, adanya satu server masalah maka server yang lain menggantikan itu. Nah nanti perintah-perintah yang sebelumnya masukkan ke dalam DB1 ini kita ini juga copy juga sama ke yang DB2 nya, database keduanya gitu. Sebenarnya di sini mengimplementasikannya 3 database yang dibikin cluster, tapi
saya tes cuma 2 aja gitu ya, karena terkait dengan resource pemakaian sumber daya. Nah kebetulan saya speknya rendah, jadi supaya tidak berat makanya saya coba 2 gitu. Oke. Kalau mau tutorial bahasa Indonesia kita juga bisa cari gitu ya. Di sini konfigurasi Galera cluster. Konfigurasi Galera cluster MariaDB. Galera cluster MariaDB di CentOS 7. Ntar banyak gitu ya, tuh langsung keluar. Kita tes. Nah tuh nanti gambaran skemanya seperti ini. Jadi DB1, DB2, DB3 aplikasi bisa mengakses diantara database yang di cluster itu ya. Nah ini sama tuh ya, sama. Setelah install ini kita bisa tes ya, sistem CTL enable MariaDB gitu ya, start dan seterusnya. Oke. Nah ini kita bisa yang kesini lagi. Tadi udah sampai pada instalasi MariaDB server dan MariaDB client. Sekarang kita start ya. Kita nanti lihat status ya. Oke, ini bisa di start ya. Kita enable, diaktifkan ya. Oke. Nah ini kita bisa tes ya, tes untuk masuk ke ininya, database-nya ya. Nah ini udah berhasil ya. Sekarang kita bisa set password gitu. Misalnya untuk password dari MariaDB-nya. Misalnya password bintang 1. Oke. Selalu diakhiri titik koma penulisan di dalam sintak atau komen database. Setelah itu kita enter, maka query oke, berarti nggak ada masalah. Setelah udah itu kita bisa quit atau keluar dari database kok ya. Nah ini sudah oke ya. Setelah itu install rsync ya. Ini tujuannya untuk ini ya, untuk mengcopy yang emang istilahnya kopinya ini copy yang yang belum gitu ya, yang belum ada dia akan di copy. Tapi kalau yang sudah ada ya udah gitu, tidak di copy ulang lagi gitu, biar istilahnya lebih cepat untuk sinkronisasinya gitu. Oke, di sini kita enter, kita
yes. Kalau mau instalasi kita yes gitu. Kalau tidak mau instalasi maka kita tik N atau no. Oke, di sini udah selesai ya. Ini udah selesai, kita praktekkan juga yang keduanya ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita tes lagi untuk yang Galera cluster keduanya. Sama, ini kita copy paste saja. Oke, anaknya menggunakan putih, ini bisa di copy paste ya. Skip. Oke, setelah itu kita sini enable repo, enter. Oke, ikut sama. Nah, berikutnya install MariaDB server dan MariaDB client. Tungguin ya. Kita ada pertanyaan untuk instalasi, kita ketik yes. Yang ini sambil berjalan kita bisa lakukan instalasi juga ya, yang DB1 nya. Untuk DB itu lagi masih progres. Nah, kita ke node pertama ya, ini bisa dilakukan untuk menghemat waktu ya. Kita bisa copy ya. Kan lumayan kalau diketik ini ya, ketik ulang manual ini butuh waktu lama, tapi di sini kita bisa copy paste saja, lebih cepat ya. Oke, nah sekarang kita rubah nih IP nya ya, first node IP. Nah, ini kita akan rubah IP yang pertama di sini 192.168.100.55 ya. Ini second IP 192.168.100.56. Nah, ini untuk yang ketiga dan seterusnya. Nah, kita ini hapus saja karena kita nggak ada yang ketiganya. Oke,
ini IP yang not ini gitu ya, IP yang not ini kita rubah ke 192.168.100. ini berapa, 55. yang ini misalnya not name-nya apa nih, not 1 ya, atau DB1 1 ya, DB1. Oke, nah yang ini sudah berhasil, kita tinggal ini ya, tinggal start. Nah ini copy paste. Sini, oke, copy ter, oke, kita enablein. Oke, sekarang kita masuk tes MySQL dengan user root. Oke, sekarang kita set password. Nah, ya, set password. Kita samain aja passwordnya biar nggak lupa ya. Tapi kalau nanti apa namanya install real gitu ya, diusahakan password agak yang susah gitu ya, biar tidak bisa dimasuki oleh orang yang tidak berhak gitu ya. Ini untuk contoh aja. Oke, udah ya, harus di koma diakhiri. Oke, kalau udah kita enter. Oke, statusnya terus kita keluar quit. Oke, nah install rsync-nya. Nah rsync di sini tujuannya untuk tadi yang seperti saya bilang. Nah ini biasanya dipakai untuk apa, sinkronisasi dari DC ke DC, DC ke DRC dan sebagainya, digabungkan dengan Python-nya ya, pemrogramannya untuk otomatisasi gitu ya. Tambah lagi misalnya dengan cron tab untuk penjadwalan ya, otomatis gitu. Oke, di sini sudah selesai. Nanti yang kedua juga di copy yang ini. Nah ini kita kesini dulu, fokus yang DB1 ini udah kita ubah. Sekarang kita simpan wiki ya, enter. Oke, tuh udah oke ya. Nah sama ya, di apa, di tutorial yang lain juga sama gitu ya. Berikutnya kita copy juga sama gitu ya, di database kedua, database ketiga, tinggal rubah IP addressnya gitu ya. Nah seperti ini. Oke, kita di sini tadi masuk ke yang sini, konfigur untuk yang database kedua ya, set, kita copy paste lagi. Copy. Oke, di sini kita rubah 192.168.100.55. Nah yang ini kan IP nya 56, kalau yang pertama 55. 192.168.100.56. Name nya misalnya DB2 tadi ya, DB2. Oke, kalau udah kita
Oke ya. Nah, setelah disimpan, ini udah ya, udah dilakukan di second node-nya atau node yang keduanya udah ya, tinggal yang dirubah tadi disk node-nya, disk node IP dan disk node name-nya itu sudah dirubah. Nah, sekarang kita ke firewall ya, kita cek firewall command perintah. Nah, di sini yang baru dibuka SSH dan DHCP client. Oke, ini kita lihat outputnya sama gitu ya. Nah, ini cuma bisa kita tambahkan kalau mau nambahkan yang dibuka HTTP HTTPS, tinggal tambahkan firewall CMD, terus di allow 80 nya dan 443 yang HTTPS. Oke. Nah, di sini kita akan membuka ini ya, port untuk database MySQL 3306 ya. Di sini kita bisa enter. Oke, sukses. Ini sukses. Oke, di sini sudah semua ya. Nah, ini keterangan dari port masing-masing ya. 3306 untuk MariaDB atau MySQL ya. 456 untuk 4567 for Galera cluster replikasi ya. Sini dan seterusnya, ini bisa dibaca gitu ya. Oke, ini kita udah lakukan sampai sini di DB1, nanti DB2 juga sama gitu ya. Berikutnya kita satu-satu dulu, yang ini dulu ya, yang di DB1 dulu. Nah, di sini kita rubah nih node IP-nya ya. Hard source node IP-nya berapa? Di sini kita bisa tulis hard source 192.168.100.55 ya, 55 untuk node 1 ya. Oke, kalau udah kita bisa tekan enter. Berikutnya yang kedua, node kedua, di sini kita register juga 56 ya. Ya, rubah belakangnya saja, terus enter. Nah, untuk yang node 3 kan kita nggak ada, maka cukup sampai situ. Setelah itu firewallnya di reload ya. Oke, sukses. Nah, ini juga diaplikasikan juga ke ini ya, ke 3 node tersebut atau kedua node tersebut ya, ini dan ini. Ini bisa dari mulai lagi yang awal di sini, yang tadi ya, terkait dengan firewall. Ini kan udah nih yang di atasnya. Nah, ini hanya sebenarnya nggak perlu ya, ini hanya cek ini aja, cek firewall ya, status. Nah, setelah itu kita bisa fokusnya langsung ke sini ya. Nah, tujuannya supaya saat ada sinkronisasi antara DB1 dengan DB2
ini tidak terjadi masalah, tidak ada yang memblok gitu. Oke, sukses. Atau bisa begini ya, tinggal rubah belakangnya ya, 4568. Oke, itu ya, sama ya, cuma yang berubah yang belakangnya aja, bisa enter kalau misal tidak mau di copy. Nah, berikutnya yang ini sama juga, tinggal rubah 4444. Oke, TCP sukses. Yang berikutnya ininya UDP ya, UDP ininya 4567. Oke, di sini kita udah sukses. Berikutnya reload ya, yang ini dulu. Satu 92 168 100.55 32. Nah, di sini kita tinggal ganti 6. Oke. Oke, sudah yang firewallnya. Nah, berikutnya shell Linux-nya ya. Oke. Redefine. Ini sama, tinggal ganti UDP. UDP 4567. Oke ya. Nah, berikutnya 4568 tapi TCP. Oke, berikutnya yang 4444. Oke ya. Oke. Nah, berikutnya kita manage lagi. Ini kalau kita lihat yang di sini juga sama langkahnya. Tadi mana udah, ini kita udah sampai sini ya. Terus kita udah lakukan yang ini ya. Kita udah sampai sini ya kan. Nah, setelah udah sini kan tadi ya, kita tinggal stop. Tadi kan sempat di start MariaDB nya, di stop. Oke, berhasil ya. Nah, ini kita sama ya, ke first node ke yang apa, ini implementasikan ke 3 node ini, ketiga node gitu ya. Tadi ini juga sama ya, tuh, access mode. Oke. Oke,
ganti UDP. Oke, 4567 sama berikutnya TCP 4568. Oke, TCP 444. Yes. Oke. SS ini udah ya. Oh, ini belum. Oke, sekarang kita stop ya. Di sini sistem cetak stop MariaDB. Oke. Nah, sudah di stop. Sekarang kita ke yang first node untuk lakukan Galera new cluster ya, untuk digabungkan gitu ya. Oke, kita tes masukkan komen database Linux ya, membuat database Linux. Di sini, nah di sini, oh titik komanya, tambah lagi create tablenya ya. Oke, di sini lanjutkan. Kita enter lagi. Sorry. Tambahin lagi insert. Setelah udah buat tabelnya, kita insert, masukkan datanya. Oke, kita enter password. Oke, sudah. Nah, ini berikutnya tinggal di start yang MariaDB keduanya ini nih ya. Jadi yang ini tidak perlu dilakukan di node kedua gitu. Ini juga sama gitu ya. Ini kita udah sampai sini, terus kita masukkan ini ya. Minta ini, terus masukkan ini. Nah, pada DB ini cukup di start aja gitu ya. Start MariaDB. Nah, udah di start kan, udah di start. Ini ya, second node udah di start. Sebenarnya yang ketiganya juga sama di start, cuma kita nggak ada database yang ketiganya. Berikutnya kita nanti masukkan perintah ini ya, perintah ini ke dalam 3 server tersebut, ke dalam 2 server tersebut ya. Copy. Nah, ini enter passwordnya. Oke.
refresh lagi, enter. Oke, keluar outputnya sama ya. Copy. Oke, terakhir. Oke. Sampai dari sini tadi kita yang pertama mana? Nah, ini ya. Kita copy juga. Oke. Oke. Oke, ini udah selesai ya. Sekarang ini mulai stop dari database yang terakhir dulu ya. Kita stop MariaDB-nya. Oke. Berikutnya uji coba ya, starting the cluster. Nah, tadi saya ada kesalahan, stopnya dimulai dari ke 1, seharusnya dari yang terakhir dulu ya. Oke, kita ini ya, status MariaDB di masing-masing ya. Kita cek statusnya. Ini bisa ke ini ya, dicek ini. Nah, ini inaktif ya, karena tadi kan di stop. Nah, begitu juga di sini juga inaktif ya, sama. Nah, di sini inaktif ya, atau dead, mati. Oke, sudah stop ya. Nah, sekarang ke first node-nya. Nah, ini ada masalah nih, karena tadi mematikannya enggak ini ya, enggak sesuai gitu. Ini pas digini coba tuh ya, nggak connect. Jadi sampai connect dulu nih ke layar new clusternya. Nah, ini untuk case ini bisa kita ke ini apa,
lagi, start violet not working ya. Nah ini coba kita cek. Jadi sebenarnya kita masuk ke ini, kalau violet ke sini ya, bukan ke sini. Case-nya bukan yang di sini. Tunggu ya guys, kita masuk ke yang dot. Coba kita fin dulu deh, fin ini aja, sini etc galera. Galera cluster. Dotted ini yang tadi dicari ya. Coba kita ke sini, v var lib MySQL. Nah ini kita cek. Nah ini bootstrapnya harus dijadikan satu nih. Nah ini ya, seperti ini ya. Setelah itu galera new cluster lagi. Nah ini. Oke, di sini bisa guys. Ini kita simpan nih. Ini troubleshoot bermanfaat gitu ya. Jadi kalau ada cache bisa set juga gitu untuk troubleshootnya ya, solusinya. Setelah itu baru kita di sini kan untuk start yang ini kita jalankan yang ini ya. Karena tadi kesalahan itu karena ini ya, kita mematikannya di
di stopnya yang enggak sesuai dulu gitu. Jadi harusnya berurutan dari yang terakhir ke yang pertama. Tadi saya pertama dulu gitu ya. Nah di sini coba kita masukkan password. Oke, ini kan yang hidup, yang di cluster ini baru satu nih yang hidup. Kalau kita start yang ini, maka akan bertambah cluster ininya ya, jumlah cluster yang diikutkan. Nah, seperti ini ya. Nah sekarang kita bisa start yang ini ya. Ini mana start? Oke, yang ini aja kita start MariaDB. Oke. Nah ini kalau kita jalankan lagi nih pasti bertambah nih ya. Nah, password bintang 1 itu ya, nambah 2 ya, udah berubah nih gitu. Oke, nah ini juga kalau dijalankan sama ya. Ini yang untuk not 2 kita tes, ini akan bertambah juga. Itu ya 2. Nah berikutnya not yang ketiga di tes start, maka akan bertambah ya yang di klasternya gitu ya, server database nya. Nah sekarang kita tes untuk memasukkan database ya ke dalam sini, maka nanti di sini walaupun tanpa dimasukkan database gitu ya, diciptakan database atau walau tanpa dibuat database, di sini akan langsung tercopy ya, tercopy pas kita select semua from dari database ini, table ini gitu, maka akan keluar datanya sama gitu ya. Kita lakukan penambahan, maka di sini akan bertambah juga gitu. Jadi sinkronis ya. Nah di sini kita tes, enter, oke, create table-nya. Oke, enter lagi. Berikutnya kita insert datanya. Oke, enter passwordnya. Oke, sudah ya. Nah kita kan buat database-nya di mana? Di ini ya, di DB1 ya, di Galera cluster DB1. Sekarang kita bisa lihat nih ya di database keduanya ya, kan kita belum menciptakan atau belum membuat database di Galera cluster keduanya, tapi ini bisa dilihat langsung karena udah langsung terjadi sinkronisasi ya. Password bintang 1 itu ya, sudah ada nih yang dimasukkan. Nah ini sama di sini ya, nih slide 2 blue ya, slide 2 blue sama tuh. Padahal ini tadi kita belum menciptakan database sama table ini gitu di yang database kedua, baru yang di database 1, tapi sudah bisa sinkronis gitu. Nah sekarang kita juga bisa tambahkan gitu ya, kita nambahinnya di node kedua nih, maka nanti kita tes lagi di apa, tambahkan di node kedua, ini bisa masuk ke table ini yang ada di sini gitu ya, di node 1 gitu. Kita cek. Oke, sekarang kita cek lagi di sini ya, select. Ini untuk menampilkan datanya bertambah gak kan, tadi ini item datanya atau recordnya cuma 1 baris ya. Nah sekarang setelah ditambahkan ini maka akan menambah 2. Kita nambahinnya di
note kedua, tapi note ke satu langsung bertambah juga gitu, udah sinkronis. Lihat di sini ya guys, jadi sudah berhasil ya membuat sebuah cluster database gitu. Nah nanti kalau salah satu ini dimatikan, maka masih tetap bisa mengakses ke sini gitu ya. Setelah dinyalakan lagi, sinkronisasi lagi datanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.